Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk materi Sejarah Nasional Indonesia atau Sejarah Wajib kelas 10 bab 2 tentang pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengaruh budaya India. Nah, kalian pasti tidak asing lagi dengan dua gambar ini ya. Jadi dua gambar candi. Yang pertama adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, kedua candi ini dibangun pada masa dinasti Sailendra, di mana eh, dinasti ini setelah surut berpindah ke Jawa Timur oleh Empu Sendok, yaitu merupakan keturunan Mataram. Nah, kedua candi ini terdapat cerita pewayangan seperti Mahabharata dan Bharatayuda serta Ramayana dari India, yaitu cerita yang disadur oleh Jayabaya atau Raja Kediri dalam bahasa Jawa. Nah, selain dua candi tadi di Sumatera juga ada kerajaan Sriwijaya yang juga dibangun pada masa dinasti Sailendra. Kerajaan ini menguasai kerajaan lain di Selat Malaka, juga perdagangan dan kemaritimannya dengan berhubungan langsung dengan negara luar ya, seperti Cina, Arab, dan India. Nah, selain itu, Sriwijaya juga menjadi pusat belajar agama Buddha, bahkan berdharma atau menyumbangkan untuk mendirikan asrama di Universitas Nalanda, yaitu universitas yang ada di India. Nah, menurut Vanler, barang komoditi seperti logam mulia, perhiasan, pecah belah, hingga bahan baku kerajinan, dan yang menjadi primadona waktu itu adalah gaharu dan kapur barus untuk pewangi, yaitu benda-benda yang biasanya digunakan untuk transaksi perdagangan. Nah, interaksi antar bangsa ini membawa perubahan dalam tata negara. Selain itu juga susunan masyarakat hingga kepercayaan. Nah, kepercayaan inilah seperti salah satunya Hindu dan Buddha mulai berkembang. Tanda tertua pengaruh Hindu dalam prasasti juga ditemukan di Cisadane dan Muarakaman di Kutai, Kartanegara. Kerajaan Indonesia asli eh, mengadopsi konsep Hindu eh, dengan cara mengundang Brahmana atau pendeta ke kerajaannya. Beberapa bukti kerajaan Kutai mendapat pengaruh kebudayaan bangsa Arya di Sungai Indus, India, yaitu melahirkan kerajaan yang bersifat Hindu Nusantara. Jadi baik religi, masyarakat, dan pemerintahannya. Nah, konsep negara hierarki dengan susunan negara juga dibagi dalam 4 atau 8 fraksi secara simetris dengan orientasi yang paling atas adalah raja sebagai keturunan dewa, kemudian Rama dan pusat negara sebagai uh, pusat alam semesta. Seperti itu gambaran raja pada saat itu. Nah, masa itu juga kekuatan Hindu setara seperti hype atau update-nya seperti Korea pada masa kini. Jadi sebelum pengaruh masuk sebelum pengaruh Hindu itu masuk, biasanya kita pemilihan kepala suku itu dipilih oleh masyarakat sebagai wakil nenek moyang. Nah, namun setelah budaya India masuk, kepala suku ini digantikan oleh raja. Jadi seperti di India, dan diturunkan turun-temurun sebagai jelmaan dari dewa. Nah, karena jelmaan dari dewa, maka raja juga disembah. Perlu diketahui bahwa Brahmana atau petinggi agama ya, atau pemimpin agama tidak dibebani untuk menyebar agama Hindu di Indonesia. Karena pada dasarnya pada dasarnya seseorang adalah terlahir sebagai Hindu. Nah, sistem kasta juga
terbentuk dan membedakan masyarakat berdasar fungsinya yang dikenal dengan istilah catur warna. Catur itu berarti 4 ya. Nah, jadi catur warna ini terdiri dari golongan yang pertama adalah Brahmana atau golongan pendeta, kemudian yang kedua adalah golongan kesatria atau golongan bangsawan, atau bisa juga prajurit, kemudian golongan yang keempat adalah golongan Waisya, yaitu golongan para pedagang dan petani, hingga yang paling bawah adalah yang keempat, golongan Sudra atau rakyat biasa. Nah, pendeta Buddha juga menyebarkan agama melalui jalur perdagangan dari Himalaya eh, atau Tibet ya ke Cina. Nah, kedatangan mereka ini biasanya sudah diberitahukan terlebih dahulu sehingga ketika tiba mereka bertemu langsung dengan kalangan istana dan membentuk sangga dengan biksu setempat. Sangga itu semacam uh, ikatan persaudaraan. Nah, kemudian selain itu tadi juga ada beberapa teori yaitu teori arus balik. Teori arus balik ini maksudnya adalah uh, kedatangan para biksu India ini membuat para biksu lokal ya yang ada di Nusantara ini pergi ke India untuk menuntut ilmu. Jadi membawa kitab, relik dan kesan-kesan untuk dibawa kembali ke Indonesia. Untuk di Indonesia, pengaruh Buddha ini dibuktikan dengan penemuan arca Buddha di beberapa tempat ya seperti di Sempaga, Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera Selatan, kemudian Kota Bangun di Kaltim dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada 4 ya. Yang pertama adalah teori kesatria. Jadi menurut R.C. Majumdar, yaitu para prajurit India ini melarikan diri ke kerajaan Nusantara atau Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Nah, namun bukti dari teori ini kurang mendukung, yaitu yang menunjukkan adanya ekspansi. Nah, jadi kekuatan teori ini terletak pada semangat petualangan kaum kesatria atau prajurit India ke Indonesia atau ke Nusantara pada masa itu. Selanjutnya yang kedua adalah teori Waisya. Jadi menurut N.J. Krom, kelompok pedaganglah yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia atau Asia Tenggara. Nah, melalui jalur dagang, waktu itu jalur dagangnya masih laut ya, dan tergantung musim. Jadi ada menghitung arah angin, kemudian kondisi alam. Jika musim tidak memungkinkan, maka mereka biasanya menetap atau menunggu musim baik datang sambil melakukan karena menetap lama biasanya melakukan perkawinan dengan pribumi setempat. Nah, para pedagang ini mereka mengembangkan kebudayaan India melalui jalur perkawinan itu tadi. Nah, menurut G. Coates, jadi motivasi pedagang ke Asia adalah untuk barang tambang seperti emas dan hasil bumi. Selanjutnya yang ketiga adalah teori Brahmana. Nah, jadi menurut J.C. Vanler, Hinduisasi oleh kaum Brahmana ini atau kaum pemimpin agama didasarkan atas temuan prasasti yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallava, di mana bahasa Sanskerta dan huruf Pallava ini hanya dikuasai oleh kaum Brahmana saat itu. Nah, jadi para penguasa biasanya mengundang Brahmana ini untuk kepentingan keagamaan seperti upacara inisiasi kepala suku agar menjadi golongan kesatria. Nah, menurut Paul Whitney, para penguasa lokal Asia Tenggara biasanya berkepentingan dengan kebudayaan India untuk mengangkat status sosialnya. Jadi mungkin kalau untuk sekarang seperti semacam penobatan seperti itu. Nah, untuk teori yang terakhir adalah teori arus balik seperti yang sudah pernah disinggung sebelumnya ya. Jadi menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri ke penyebaran Hindu-Buddha. Artinya, tokoh di Kepulauan Indonesia yang pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha.
lalu kembali ke Indonesia mengajar dan menyebarkan kepada masyarakatnya. Nah, menurut FDK Bos, Indianisasi di Kepulauan Indonesia oleh kelompok tertentu kaum terpelajar yang semangat menyebarkan agama Buddha. Jadi kedatangan mereka ini disambut baik oleh tokoh masyarakat. Selanjutnya karena tertarik, pergilah mereka ke India untuk memperdalam ajaran agama itu, dan uh, kemudian akhirnya membawa pengaruh kuat terhadap kebudayaan lokal. Selanjutnya kita akan membahas beberapa kerajaan-kerajaan yang ada pada masa Hindu-Buddha. Nah, yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Untuk orang Kalimantan pasti tidak asing ya dengan Kerajaan Kutai, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Mulawarman. Jadi ini merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang pertama di Indonesia, terletak di Muara Kaman atau di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, di mana Sungai Mahakam ini eh, sekarang saja luasnya sudah seperti itu ya, apalagi pada masa waktu itu, pada masa dahulu. Jadi Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai sampai masuk ke Muara Kaman, sehingga otomatis jalur ini baik untuk perdagangan. Nah, keberadaan Kerajaan Kutai ini, sumber sejarahnya salah satunya adalah prasasti yang disebut prasasti Yupa, yaitu berupa batu bertulis. Yupa ini juga sebagai tugu peringatan dari upacara kurban. Nah, perlu diketahui, jadi dalam silsilahnya kakek Mulawarman ini bernama Kudungga. Jadi Kudungga ini bukan nama seperti Hindu atau Buddha pada umumnya. Jadi Kudungga ini berarti penguasa lokal atau nama lokal ya, yang setelah terkena pengaruh budaya Hindu-Buddha, daerahnya berubah menjadi kerajaan. Nah, karena Kudungga ini adalah nama lokal atau nama asli Nusantara pada masa itu ya, jadi belum ada terpengaruh Hindu-Buddha, maka yang terkenal sebagai Wangsakerta adalah Aswawarman atau ayah dari Mulawarman. Nah, di Prasasti Yupa juga tertulis tentang silsilah Raja Mulawarman tersebut. Raja Aswawarman dikatakan seperti Dewa Ansuman atau Dewa Matahari, dan Mulawarman dikatakan sebagai raja yang terbesar di Kutai. Ia juga digambarkan sebagai pemeluk agama Hindu Siwa yang setia. Dalam Prasasti Yupa juga dituliskan bahwa ia mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu itu sapi ya, untuk para Brahmana. Nah, jadi sebagai rasa terima kasihnya, para Brahmana ini mendirikan sebuah yupa. Kerajaan Kutai ini terletak di tepi sungai, sehingga otomatis masyarakatnya lebih banyak melakukan kegiatan perekonomian seperti pertanian, ataupun seperti yang sudah disebutkan tadi, selain pertanian juga ada perdagangan. Nah, selanjutnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini sangat erat kaitannya dengan pengendalian banjir dan sistem pengairan. Jadi rajanya yang bernama Raja Purnawarman ini menggali sungai Candrabraga. Jadi mungkin kalau kalian sering mendengar istilah atau berita banjir di Jakarta dan seterusnya, itu bukan hal yang baru, karena memang sejak dahulu seorang raja pun sudah memikirkan untuk mengendalikan kondisi banjir dan mengatur sistem pengairan yang ada pada masa itu. Nah, kembali lagi tadi tentang Sungai Candrabraga. Jadi kemungkinan letaknya yaitu untuk kerajaan ini di bagian Jawa Barat, di Jawa bagian barat, jadi antara Sungai Citarum dan Cisadane. Nah, dari kata-katanya saja, kata tarum itu sebetulnya artinya adalah nila. Jadi kata tarum itu biasanya dipakai sebuah nama sungai di Jawa Barat.
Kemudian mengenai berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Tarumanegara, ada beberapa prasasti ya yang menuliskan. Nah, yang pertama adalah Prasasti Tugu. Nah, Prasasti Tugu ini dituliskan dalam 5 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, isinya seperti ini. Jadi, pada intinya pada zaman dahulu Candrabraga ini telah digali oleh Maharaja yang mulia bernama Purnawarman. Nah, beliau memerintahkan untuk menggali kali yang permai dan berair jernih. Jadi Gomati namanya. Nah, selain itu juga berisikan tentang selamatan yang dilakukan oleh Brahmana disertai persembahan 1.000 ekor sapi. Yang kedua adalah Prasasti Citarum, yaitu prasasti yang terdiri atas 2 bagian ya. Yang pertama adalah inskripsi A yang dipahatkan dalam 4 baris tulisan beraksara Palawa dan berbahasa Sanskerta. Dan selain ada inskripsi A, juga ada inskripsi B yang terdiri atas 1 baris tulisan yang hingga saat ini masih belum bisa dibaca dengan jelas apa isinya. Nah, yang terbaca dari inskripsi A, isinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi, ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja dari negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia, seperti itu. Nah, yang ketiga ada Prasasti Kebun Kopi, di mana prasastinya ini dipahatkan dalam 1 baris yang diapit oleh 2 buah pahatan telapak kaki gajah. Jadi ada beberapa tulisan yang terpotong, jadi masih belum bisa diartikan keseluruhan dari isi prasastinya. Jadi masih hanya bisa diartikan sebagian saja. Yang keempat adalah Prasasti Muara Cianten. Untuk Prasasti Muara Cianten, inskripsinya masih belum bisa dibaca ya, karena dipahatkan dalam bentuk tanda kutip aksara yang menyerupai suluran-suluran. Jadi oleh para ahli ini disebut sebagai aksara ikal. Nah, yang kelima ada Prasasti Jambu atau Pasir Koleangka. Jadi inskripsinya dituliskan dalam 2 baris tulisan dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Berisi kurang lebih intinya seperti ini: pemimpin manusia yang tiada taranya, maksudnya adalah Sri Purnawarman itu tadi ya, memerintah di Tarumanegara, dan baju zirah atau bahasa sekarang mungkin baju perangnya ya, yang terkenal tiada dapat tembus oleh senjata musuh. Seperti itu kurang lebih. Yang keenam adalah Prasasti Cihangdiang, yaitu Cidanghiang ya, yaitu prasasti Lebak, dituliskan dalam 2 baris. Berisikan tentang tanda keperwiraan, keagungan, keberanian seorang Purnawarman yang menjadi panji para raja-raja. Kemudian yang ketujuh ada Prasasti Pasir Awi. Nah, prasasti ini masih tidak bisa dibaca karena inskripsinya ini lebih berupa gambar atau piktograf daripada bentuk tulisan. Nah, di bagian atas inskripsinya terdapat gambar atau terdapat bentukan ya, bukan gambar. Jadi bentukan sepasang telapak kaki. Nah, bagaimana sih gambaran kerajaan Tarumanegara untuk pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya? Jadi, kerajaan ini mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi, di mana daerahnya cukup luas ya, sampai ke daerah Banten. Tarumanegara juga digambarkan sebagai kerajaan yang memeluk agama Hindu. Meski bukan berarti tidak ada yang beragama Buddha ya, jadi ada yang beragama Buddha, hanya saja tidak terlalu banyak, dan juga mempertahankan agama nenek moyang atau agama animisme. Menurut berita Fahien atau berita Cina juga, di Tolomo atau pengejaan untuk Tarumanegara terdapat 3 agama, yaitu Hindu, Buddha, dan animisme itu tadi. Sumber Cina lainnya juga seperti sumber Cina masa dinasti Tang
menuliskan bahwa terjadi hubungan perdagangan dengan Jawa. Dituliskan pula bahwa penduduk daerah itu pandai membuat minuman keras yang terbuat dari bunga kelapa. Mungkin maksudnya bisa diartikan seperti minuman aren ya, atau air nira. Nah, kemudian untuk pertaniannya merupakan mata pencarian pokok di samping perdagangan. Untuk memajukan bidang pertanian itu tadi, raja membangun pembangunan irigasi, di mana saluran itu disebut dengan Sungai Gomati yang selain berfungsi sebagai irigasi juga mencegah bahaya banjir. Selanjutnya adalah Kerajaan Kalingga. Nah, di antara beberapa kerajaan yang akan kita bahas, mungkin ini adalah kerajaan yang paling unik ya, karena satu-satunya kerajaan yang dipimpin oleh perempuan atau wanita bernama Ratu Sima, di mana dia digambarkan sebagai wanita yang tegas dan taat peraturan. Nah, kerajaan Kalingga ini kurang lebih digambarkan terletak di bagian Jawa bagian tengah. Nah, sumber utama mengenai kerajaan Kalingga salah satunya ada berita Cina ya pada masa dinasti Tang dan juga prasasti Tukmas. Diceritakan bahwa Ratu Sima pernah mencoba kejujuran para rakyatnya dengan meletakkan pundi-pundi di tengah jalan. Jadi bahkan pada saat pundi-pundi itu diletakkan di sekitaran jalan, tidak ada satu orang pun yang berani mengusik pundi-pundi tersebut seperti itu. Nah, diceritakan ternyata ada anggota keluarga yang sedang jalan-jalan ternyata menyentuh kantong pundi-pundi tersebut dengan kakinya. Ratu Sima kemudian eh, memberi hukuman, yaitu hukuman mati. Hanya saja dalam persidangan para menteri mengusulkan agar hukuman itu diperingan dengan hukuman potong kaki. Nah, kisah ini yang paling terkenal. Jadi Ratu Sima pernah memotong kaki kerabat atau keluarganya karena sifat ketegasannya itu. Nah, untuk agama, kerajaan Kalingga umumnya adalah beragama Buddha. Kemudian untuk kepemimpinan raja atau Ratu Sima itu tadi ya, ratu yang adil, menjadikan rakyat hidup lebih teratur, lebih aman dan tentram. Serta untuk mata pencaharian penduduk pada umumnya adalah berupa pertanian dan perdagangan. Kemunduran atau runtuhnya kerajaan Kalingga ini diduga akibat serangan Sriwijaya yang menguasai perdagangan sehingga mengakibatkan pemerintahan tersebut menyingkir ke pedalaman dan berangsur-angsur menghilang seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Ini adalah kerajaan yang paling terkenal, di mana sepanjang pantai timur Sumatera itu muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan, seperti Tulang Bawang, Melayu, dan salah satunya adalah Sriwijaya. Nah, dari ketiga kerajaan itu kemudian yang berhasil berkembang dan mencapai kejayaannya adalah tentu saja Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya juga melakukan ekspansi ke sekitar Melayu, hingga Melayu dapat ditaklukkan dan berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Nah, letak pusat kerajaan Sriwijayanya ini masih ada beberapa pendapat ya. Ada yang berkata pusatnya adalah di Palembang, namun ada juga yang berkata pusatnya berada di Jambi. Bahkan ada yang berpendapat di luar Indonesia. Jadi kalau kita tahu peta Indonesia saat ini, nah kerajaan Sriwijaya itu lebih dari Indonesia saat ini. Jadi termasuk salah satunya adalah Melayu atau Malaysia saat ini ya, dan daerah Singapura sekitarnya. Akan tetapi pendapat yang paling banyak didukung oleh para ahli adalah bahwa pusat kerajaan Sriwijaya ini berlokasi di Palembang, yaitu di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Nah, mungkin dari tadi kalian merasa kenapa sih kok pusat kerajaan itu selalu berada di tepi sungai,
tidak seperti kondisi kita saat ini ya, pusat suatu kota itu biasanya di alun-alun atau di tengah-tengah daratan. Karena pada masa itu jalur transportasi yang paling sering digunakan adalah perairan, baik itu laut ataupun sungai. Nah, perairan juga memegang peranan penting dalam kondisi kesuburan dari tanah. Otomatis kesuburan dari tanah itu menjamin kehidupan yang lebih sejahtera. Bisa disimpulkan bahwa perairan adalah sumber kehidupan manusia dan ini berlaku sejak zaman eh, prasejarah ya, bahwa air adalah sumber utama dari kehidupan. Nah, kembali ke Kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah yang menuliskan tentang keberadaan Kerajaan Sriwijaya ada beberapa, di antaranya yang pertama adalah Prasasti Kedukan Bukit. Jadi prasasti ini berisi antara lain menerangkan bahwa seorang bernama Dapun Tahyang mengadakan perjalanan suci atau sidayatra dengan menggunakan perahu. Ia membawa 20.000 personel tentara ya, berangkat dari Minang Tamuan. Nah, kemudian yang kedua adalah Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini isinya menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Setra. Taman ini dibuat oleh Raja Dapun Tahyang itu sendiri, yaitu Dapun Tahyang Sri Jayanaga. Yang ketiga ada Prasasti Telaga Batu, di mana prasasti ini tidak berangkat tahun dan isinya terutama tentang kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat kejahatan. Jadi lebih banyak berisi tentang peringatan. Yang keempat ada Prasasti Kota Kapur, di mana isinya terutama permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Yang kelima ada Prasasti Kerang Brahi, isinya sama kurang lebih seperti Prasasti Kota Kapur. Nah, beberapa prasasti lain juga ada seperti Prasasti Ligor, kemudian Prasasti Nalanda, hingga Berita Cina atau Itsing ya. Nah, untuk perkembangan Kerajaan Sriwijaya ini bagaimana sih? Jadi ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Jadi banyak faktornya. Yang pertama adalah letak geografis dari kota Palembang itu sendiri, yaitu yang berada di tepi Sungai Musi, eh, di mana di depan muara Sungai Musi ini terdapat pulau-pulau yang berfungsi sebagai pelindung pelabuhan di muara Sungai Musi. Nah, hal ini sangat tepat untuk pemerintahan dan pertahanan. Selain itu juga sebagai jalur perdagangan internasional, baik itu dari India atau Cina atau sebaliknya. Juga kondisi-kondisi sungai yang eh, besar, perairan laut yang tenang, serta penduduknya yang berbakat sebagai pelaut ulung. Nah, selain kondisi geografis juga faktor runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam akibat serangan Kamboja. Jadi otomatis hal ini memberi kesempatan Sriwijaya untuk lebih cepat berkembang sebagai negara maritim atau negara kelautan atau perairan. Nah, gambaran perkembangan politik dan pemerintahan Kerajaan Sriwijaya di mana Raja Dapun Tahyang ini banyak melakukan usaha perluasan daerah. Beberapa daerah yang dikuasai antara lain seperti Tulang Bawang, kemudian daerah Kedah, kemudian ada Pulau Bangka, di mana juga diceritakan berusaha menaklukkan bumi Java yang tidak setia kepada Sriwijaya. Nah, yang dimaksud ini mungkin maksudnya adalah terkhusus untuk Jawa bagian barat. Selain Pulau Bangka juga ada daerah Jambi, kemudian Tanah Genting Kra yang merupakan tanah genting dari bagian utara Semenanjung Melayu. Mungkin kalau sekarang kalian bisa mengidentifikasi sebagai daerah masuk daerah negara Malaysia ya. Kemudian ada Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Diceritakan juga bahwa
Sriwijaya ingin menguasai Jawa bagian tengah karena pantai utara Jawanya. Jadi Sriwijaya ini terus melakukan perluasan daerah hingga dibangunlah sebuah pangkalan eh, di daerah Ligor yang waktu itu menjadi rajanya adalah Dharmasetra. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya ini adalah bernama Bala Putra Dewa. Jadi eh, raja raja ini dianggap sebagai raja yang paling berhasil membawa Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasannya. Nah, diceritakan juga bahwa kerajaan Sriwijaya ini menjalin hubungan erat dengan kerajaan Benggala ya, yang saat itu diperintah atau dipimpin oleh Raja Dewa Paladewa. Jadi menghadiahkan sebidang tanah kepada Sriwijaya atau kepada Balaputra Dewa untuk mendirikan sebuah asrama bagi pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda. Jadi hal ini bisa diartikan bahwa Sriwijaya adalah kerajaan yang memperhatikan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama, Buddha, dan juga bahasa Sanskerta bagi generasi mudanya. Untuk perkembangan ekonominya, awalnya Sriwijaya mengutamakan pertanian, hanya saja karena terletak di tepi Sungai Musi, maka perdagangan menjadi mata pencarian yang paling cepat berkembang. Nah, kenapa? Karena terletak di persimpangan jalan perdagangan internasional itu tadi, sehingga Sriwijaya mulai menguasai perdagangan baik nasional maupun internasional. Kapal-kapal yang singgah dan melakukan bongkar muat otomatis harus membayar pajak kepada kerajaan Sriwijaya. Perkembangan perdagangan tersebut juga kemudian memperkuat kedudukan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Nah, ingat ya, kerajaan maritim tadi adalah kerajaan yang mengandalkan perekonomiannya dari kegiatan perdagangan dan hasil-hasil laut. Sriwijaya juga otomatis membentuk armada angkatan laut yang sangat kuat. Fungsinya adalah untuk mengawasi perairan, sekaligus merupakan jaminan keamanan bagi para pedagang yang ingin berdagang dan berlayar di wilayah perairan Sriwijaya itu tadi. Nah, kemudian Sriwijaya tadi digambarkan sebagai pusat agama Buddha bukan hanya di Nusantara ya pada masa itu, bahkan bisa disebut sebagai pusat agama Buddha di wilayah Asia Tenggara. Nah, eh, kerajaan sebesar itu kenapa bisa runtuh? Ini ada beberapa faktornya kemundurannya, yaitu yang pertama karena keadaan geografisnya, jadi berubah, tidak lagi dekat dengan pantai. Kenapa? Karena disebabkan oleh aliran Sungai Musi itu sendiri. Bukan hanya Musi ya, ada Sungai Ogan dan Komering. Jadi banyak membawa lumpur, akibatnya tidak baik untuk perdagangan. Nah, yang kedua, banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Jadi saking luasnya mungkin hampir tidak terkontrol ya, karena melemahnya angkatan laut Sriwijaya itu sendiri sehingga pengawasannya semakin sulit. Yang ketiga, dari segi politik, eh, Sriwijaya juga tidak luput dari beberapa serangan kerajaan-kerajaan lain. Nah, seperti kerajaan eh, Singasari atau Raja Kertanegara ini yang melakukan ekspedisi Pamalayu, di mana ekspedisi ini otomatis menyebabkan daerah Melayu lepas. Kemudian Angkatan Laut Majapahit juga eh, menyerang Sriwijaya dan otomatis mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Selanjutnya adalah kerajaan Mataram kuno, di mana kerajaan ini adalah kerajaan yang disinyalir berada di Jawa bagian tengah sekitar pertengahan abad ke-8. Nah, sumber-sumber yang menuliskan tentang kerajaan Mataram kuno ada beberapa ya. Jadi yang pertama ada Prasasti Canggal, kemudian Prasasti Kalasan, Prasasti Kelura, Prasasti Kedu, atau Prasasti Balitung ya. Juga ada Berita Cina.
diterangkan bahwa Raja Sana digantikan oleh Sanjaya. Nah, Raja Sanjaya ini adalah putra dari Sanaha. Dapunta Sailendra juga digambarkan sebagai eh, pengadut penganut agama Hindu Siwa dan menurunkan dinasti Sailendra. Jadi Sanjaya kemudian melakukan penaklukan terhadap beberapa raja-raja kecil bekas bawahan Sanaha yang melepaskan diri. Selanjutnya, Sanaha juga digambarkan membangun tempat pemujaan ya. Bangunan ini bernama Lingga di atas Gunung Bukir. Mungkin kalau bahasa kita sekarang lebih gampangnya adalah candi ya. Jadi candi ini merupakan lambang keberhasilan Sanjaya dalam menaklukkan raja-raja itu tadi. Nah, candi ini mungkin yang sekarang dikenal sebagai dengan Candi Kalasan. Untuk gambaran mata pencaharian dari kerajaan Mataram kuno adalah mengutamakan pertanian dengan hasil utama padi. Setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Rakai Panangkaran, di mana Panangkaran ini sangat mendukung adanya perkembangan agama Buddha, hingga ia juga memindahkan pusat pemerintahannya ke arah timur. Setelah kekuasaannya setelah kekuasaan Panangkaran berakhir, ini timbul persoalan dalam keluarga atau dinasti Sailendra karena adanya perpecahan antar anggota keluarga yang sudah memeluk agama Buddha dengan keluarga yang masih memeluk agama lama, yaitu agama Hindu Siwa. Jadi satu pemerintahan dipimpin oleh tokoh-tokoh kerabat istana yang menganut agama Hindu ini dibagi memimpin atau berkuasa di daerah Jawa bagian utara, kemudian yang satunya lagi keluarga yang terdiri atas tokoh-tokoh yang beragama Buddha berkuasa di Jawa bagian selatan. Nah, perpecahan di dalam keluarga Sailendra ini tidak berlangsung lama karena keluarga itu akhirnya bersatu kembali ditandai dengan perkawinan antara Rakai Pikatan dengan keluarga yang beragama Hindu, yaitu Pramudawardhani, putri dari Samaratungga. Nah, pada masa kerajaan Mataram kuno ini memang dinasti Sailendra terpecah menjadi dua ya karena menganut agama yang berbeda yaitu Hindu dan Buddha hingga pembagian itu tadi. Namun dalam kepemimpinan kerajaan Mataram kuno juga dinasti Sailendra ini bersatu kembali di bawah pemerintahan Raja Pikatan. Setelah Samaratungga wafat, anaknya dengan Dewi Tara yang bernama Balaputra Dewa ini menunjukkan sikap menentang terhadap Pikatan sehingga terjadi perang perebutan kekuasaan antara Pikatan itu tadi dengan Balaputra Dewa. Nah, Balaputra Dewa yang terdesak ini kemudian melarikan diri ke Sumatera. Nah, Balaputra Dewa inilah yang kemudian tadi menjadi raja kerajaan Sriwijaya. Kemudian kenapa sih kerajaan Mataram kuno ini bisa mengalami kemunduran? Nah, antara lain adanya selain faktor manusia itu sendiri ya juga ada faktor alam yaitu bencana alam serta ancaman dari musuh yaitu kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Selain adanya dinasti Sailendra juga kita mengenal ada yang namanya dinasti Isyana. Nah, berikut kita bahas sedikit tentang bagaimana sih asal muasal dinasti Isyana itu. Jadi, pertentangan di antara keluarga Mataram ini eh, menyebabkan Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan dari Medang atau Jawa Timur ya. Ini mendirikan dinasti baru yaitu dinasti Isyana Wangsa. Nah, juga dikarenakan kerajaan mengalami kehancuran akibat kondisi alam yaitu letusan Gunung Merapi. Dharma Wangsa Teguh yang memeluk agama Hindu aliran Waisya juga terkenal karena menyadur kitab Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno. Nah, hancurnya kerajaan Dharma Wangsa ini menyebabkan
Airlangga atau Raja Airlangga ini berkelana ke hutan. Kemudian ia dinobatkan oleh pendeta agama Hindu dan Buddha sebagai raja. Nah, begitulah kehidupan agama pada masa Mataram kuno. Meskipun mereka berbeda aliran dan keyakinan, penduduk Mataram kuno tetap menghargai perbedaan yang ada. Nah, kembali kita membahas Raja Airlangga itu tadi ya. Jadi, Airlangga yang sudah dinobatkan sebagai raja, kemudian melakukan pemulihan hubungan baik dengan Sriwijaya. Bahkan, Airlangga berhasil mempersatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai Dharmawangsa, meliputi untuk sekarang mungkin seluruh Jawa Timur ya. Nah, Airlangga ini kemudian mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan hidup sebagai pertapa atau yang dikenal dengan nama Resi Gentayu atau Jatinindra. Nah, menjelang akhir pemerintahannya, ia menyerahkan kekuasaannya pada putrinya bernama Sang Rama Wijaya Tungga Dewi. Namun putrinya itu menolak dan sama seperti Erlangga, ia memilih untuk menjadi seorang petapa dengan nama Ratu Giriputri. Nah, akhirnya Raja Erlangga ini kemudian memerintahkan Empu Barada untuk membagi dua kerajaan. Jadi, kerajaan itu yang kemudian nanti menjadi kerajaan Kediri dan Jenggala. Hal ini dilakukan Raja Airlangga untuk mencegah terjadinya perang saudara di antara kedua putranya yang sama-sama lahir dari seorang selir. Nah, kerajaan Jenggala ini diberikan di daerah bagian timur kepada putra sulungnya yang bernama Garasakan atau Jayangrana. Kemudian yang di sebelah barat diberikan kepada putra bungsunya yang bernama Samarawijaya atau Jayawarta dengan ibu kota Kediri atau Daha pada waktu itu. Nah, kerajaan Kediri inilah kerajaan pertama yang mempunyai sistem administrasi kewilayahan negara berjenjang. Jadi membagi menjadi 4 lapisan ya. Yang paling tinggi atau yang pertama adalah negara atau bumi, kemudian di bawahnya ada wisaya, kemudian di bawahnya lagi ada tani atau desa, hingga yang paling mendasar adalah duan. Nah, tadi kita sudah membahas ya tentang asal muasal terbentuknya kerajaan Kediri, yaitu Airlangga memecah menjadi dua kerajaan, baik itu barat dan timur. Nah, selanjutnya kita akan membahas kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini tadi terbentuk ditandai dengan adanya perang saudara antara kedua anak Airlangga itu tadi. Nah, hanya saja singkatnya Raja Kediri ini dipimpin oleh raja bernama Bameswara, di mana isinya dalam prasasti ini ya berisi tentang pemberian status perdikan untuk beberapa desa. Untuk raja yang paling terkenal dalam kerajaan Kediri ini adalah Raja Jayabaya, di mana ia meninggalkan 3 prasasti penting, yaitu prasasti Hantang atau Ngantang, kemudian prasasti Talan, dan prasasti Desa Jepun. Di mana prasasti Hantang ini memuat tulisan Panjalu Jayati atau Panjalu menang ya, artinya untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Jenggala. Nah, nama Jayabaya ini bukan nama yang asing ya, kalau kalian ingat. Jayabaya erat kaitannya dengan nama ramalan atau yang sering disebut dengan Jangka Jayabaya. Jadi pada masa pemerintahan Jayabaya juga ia berhasil mengubah beberapa kitab seperti kitab Bharatayuda yang dibantu oleh Empu Sedah, kemudian dilanjutkan oleh Empu Panuluh. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan politik sosial dan ekonomi kerajaan Kediri? Jadi untuk mata pencahariannya yang terpenting atau yang utama adalah pertanian dengan hasil utamanya padi. Selain pertanian juga ada pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Kediri juga memiliki armada laut ya, jadi mampu menjamin keamanan perairan Nusantara.
Nah, untuk barang perdagangannya biasanya antara lain emas, perak, gading, kayu cendana, dan pinang. Nah, jadi dengan adanya perdagangan ini otomatis kesadaran rakyat tentang pajak juga sudah tinggi. Nah, rakyat menyerahkan barang atau sebagian hasil buminya kepada pemerintah. Jadi konsep pajak itu sudah ada sejak lama. Nah, untuk di bidang kebudayaan, eh, ada perkembangan seni sastra dan pertunjukan wayang. Dikenal untuk daerah Kediri, kalau kalian tahu mungkin wayangnya bernama Wayang Panji. Beberapa kitab sastra yang terkenal juga ada beberapa. Yang pertama adalah kitab Baratayuda. Jadi kitab ini ditulis pada masa Jayabaya untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu dan Jenggala itu tadi. Nah, di uh, digambarkannya perang saudara itu dengan perang antara Kurawa dan Pandawa yang masing-masing merupakan keturunan Barata. Kemudian yang kedua ada kitab Kresnayana yang ditulis oleh Empu Triguna. Isinya mengenai perkawinan antara Krishna dan Dewi Rukmini. Kemudian kitab Semaradana yaitu yang dituliskan oleh Empu Darmaja menceritakan tentang sepasang suami istri Semara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Nah, kemudian ia terkena kutukan mati terbakar oleh api atau dahana karena kesaktian Dewa Siwa itu tadi. Akan tetapi karena suami istri itu dihidupkan kembali, maka ia menjelma sebagai Kameswara dan permaisurinya. Yang terakhir ada yang namanya Kitab Lubdaka, ditulis oleh Empu Tanakung. Isinya tentang seorang pemburu bernama Lubdaka, di mana ia sudah banyak membunuh. Pada suatu hari ketika ia mengadakan pemujaan yang istimewa terhadap Siwa, sehingga rohnya yang mestinya masuk neraka malah menjadi masuk surga. Seperti itu. Selanjutnya untuk raja terakhir yang menguasai kerajaan Kediri adalah Kertajaya atau Dandang Gendis, di mana pada masa pemerintahannya terjadi pertentangan antara raja dan para pendeta atau kaum Brahmana. Kenapa? Karena Kertajaya dinilai berlaku sombong dan berani melanggar adat. Hal ini memperlemah pemerintahan di kerajaan Kediri hingga para Brahmana ini kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok dan karena Ken Arok mendapat dukungan dari kaum Brahmana, ia kemudian menyerang Kediri hingga Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok itu sendiri. Selanjutnya adalah Kerajaan Singosari. Nah, Kerajaan Singosari ini mungkin kalian tidak asing dengan nama Ken Arok dan Ken Dedes ya. Jadi nama-nama tersebut memang nama-nama yang nyata yang ada tertulis dalam prasasti. Nah, jadi kembali ke Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini pergantian raja-rajanya cukup pelik ya. Jadi untuk mempermudah saya buatkan skema seperti ini. Nah, mungkin kalian tidak asing dengan nama Ken Arok yang memang terkenal sebagai nama raja ya. Jadi menurut kitab Pararaton, Ken Arok ini adalah seorang putra dari petani, di mana waktu masih bayi Ken Arok diletakkan ibunya di sebuah makam. Nah, kemudian bayi ini ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong. Akibatnya dari didikan dan lingkungan keluarga pencuri, maka Ken Arok tumbuh menjadi seorang penjahat yang sering menjadi buronan pemerintahan kerajaan Kediri. Hingga suatu ketika, Ken Arok berjumpa dengan pendeta Lohgawe. Nah, Ken Arok ini menyatakan ingin menjadi orang baik-baik. Nah, kemudian dengan perantara Lohgawe, Ken Arok diabdikan kepada seorang Akuwu atau bupati ya mungkin untuk sekarang, bernama di daerah Tumapel itu bernama Tunggul Ametung. Nah, disinilah mulai cerita rumit dari kerajaan Singosari. Jadi, Ken Arok ini mempunyai keinginan untuk memperistri Ken Dedes, di mana Ken Dedes ini
adalah istri dari Tunggul Ametung itu tadi, sehingga timbul niat buruk dari Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung agar Ken Dedes dapat menjadi istrinya. Nah, Tunggul Ametung kemudian singkat cerita ya dapat dibunuh oleh Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Jadi Empu Gandring ini bukan nama orang tapi nama kerisnya ya. Nah, setelah Tunggul Ametung terbunuh, Ken Arok otomatis menggantikan sebagai penguasa di Tumapel dan memperistri Ken Dedes seperti cita-citanya itu tadi. Saat diperistri oleh Ken Arok, Ken Dedes sedang mengandung 3 bulan yang merupakan hasil perkawinan dengan Tunggul Ametung. Nah, Ken Arok yang ingin menjadi raja kemudian atas dukungan para pendeta melakukan serangan ke Kediri seperti yang kita bahas sebelumnya. Setelah Kediri berhasil ditaklukkan, maka seluruh wilayah Kediri ini disatukan dengan daerah Tumapel dan lahirlah kerajaan Singosari. Jadi skemanya kalau mau gampang memahaminya adalah luas wilayah Kediri plus Tumapel masa itu yang dipimpin oleh Ken Arok sama dengan itulah kerajaan Singosari. Ken Arok memerintah tidak terlalu lama ya, jadi selama 5 tahun kemudian Ken Arok ini dibunuh oleh seorang pengalasan atau pesuruh. Nah, atas perintah dari Anusapati. Anusapati ini adalah putra dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung itu tadi yang dinikahi Ken Arok pada saat hamil 3 bulan. Nah, hamil 3 bulan itu tadilah lahirlah si Anusapati ini. Nah, Anusapati ini yang membunuh Ken Arok menggunakan mungkin kalau sekarang namanya pembunuh bayaran ya. Nah, selanjutnya setelah Anusapati naik tahta, ia belum banyak melakukan pembangunan untuk kerajaan. Singkat cerita, lambat laun berita tentang pembunuhan Ken Arok oleh Anusapati ini sampai kepada Tohjoyo, yaitu putra Ken Arok. Nah, Tohjoyo ini mengetahui bahwa Anusapati memiliki kesukaan menyabung ayam, ia kemudian mengajak Anusapati untuk menyabung ayam. Nah, pada saat menyabung ayam itu sendiri, Tohjoyo berhasil membunuh Anusapati. Sehingga otomatis Tohjoyo naik tahta. Nah, Ronggowuni yang merasa berhak atas tahta kerajaan ini menuntut tahta kepada Tohjoyo. Ronggowuni yang dibantu oleh Mahesa Cempaka, putra dari Mahesa Wongetaleng, menghadapi Tohjoyo yang mengirim pasukannya di bawah Lembu Ampal untuk melawan Ronggowuni. Nah, dalam pertempuran tersebut, Lembu Ampal berbalik memihak Ronggowuni sehingga serangan pengikut Ronggowuni semakin kuat dan berhasil menduduki istana Singosari. Otomatis dari itu tadi Ronggowuni memerintah atau naik tahta ya, didampingi oleh Mahesa Cempaka sebagai Ratu Anggabaya. Singosari di bawah pemerintahan Ronggowuni dan Mahesa Cempaka hidup dalam keadaan aman dan tentram sehingga rakyat pun hidup dengan nyaman dengan mata pencaharian waktu itu adalah bertani dan berdagang. Nah, saat Ronggowuni meninggal, ia dicandikan di 2 tempat, yaitu sebagai Siwa Hindu di Waleri dan sebagai Buddha di Amogapasa di Jajegu. Nah, yang terakhir adalah raja yang paling terkenal dalam memerintah Singosari adalah Kertanegara, di mana Kertanegara ini melakukan perluasan daerah Singosari hingga meliputi seluruh Nusantara. Penguasaan daerah-daerah luar Jawa juga merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengimbangi pengaruh Kubilai Khan dari Cina saat itu. Nah, sehingga Raja Kertanegara mengirimkan ekspedisi Pamalayu di bawah Mahesa Anabrang untuk menguasai Sriwijaya. Untuk menguasai Sriwijaya melalui daerah sekitarnya termasuk
persahabatan dan menanamkan pengaruh Singosari di Melayu. Nah, sebagai tanda persahabatan, Kertanegara ini menghadiahkan patung Amogapasa kepada penguasa Melayu dalam rangka memperkuat politik luar negerinya. Kertanegara menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Kepulauan Indonesia saat ini. Salah satunya adalah Kerajaan Campa. Nah, Kertanegara kemudian memandang Cina ini sebagai saingan ya. Jadi berkali-kali utusan Kaisar Cina ini memaksa Kertanegara untuk mengakui kekuasaan Cina, tapi dengan tegas pula oleh Kertanegara ditolak. Nah, terakhir datang utusan Cina yang dipimpin oleh Mengki. Nah, kedatangannya ini membuat Kertanegara marah hingga Mengki disakiti dan disuruh kembali ke Cina. Hal inilah yang membuat Kaisar Cina marah yang bernama Kubilai Khan itu tadi ya, dan merencanakan pembalasan tindakan kepada Kartanegara. Nah, selain gambaran perluasan daerah Singosari tadi, bagaimana sih perkembangan politik dan pemerintahannya? Jadi Kertanegara ini membentuk badan-badan pelaksana ya, di mana raja sebagai penguasaan tertinggi mengangkat tim penasehat yang terdiri atas beberapa jabatan untuk membantu raja. Salah satunya adalah penerus atau putra raja itu tadi. Nah, selain pejabat tinggi juga ada pegawai redahan. Nah, untuk menciptakan stabilitas politik dalam negeri, Kertanegara melakukan penataan di lingkungan para pejabat, di mana orang-orang yang tidak setuju dengan cita-cita Kartanegara akan diganti atau disingkirkan. Selain itu, bagaimana sih kehidupan beragama di Kerajaan Singosari? Jadi, baik agama Hindu maupun agama Buddha ini berkembang dengan baik ya, bahkan terjadi sinkretisme antara Hindu dan Buddha, membentuk yaitu yang bernama Siwa Buddha. Yang contoh perkembangannya adalah salah satunya aliran Tantrayana. Nah, Kertanegara sendiri merupakan penganut aliran Tantrayana itu tadi. Usaha untuk memperluas otomatis juga membentuk banyak pasukan ya, yang dikirim ke berbagai daerah hingga kekuatan di ibu kota ini menjadi kurang, dan pihak yang tidak senang kemudian memanfaatkan kondisi tersebut, antara lain salah satunya adalah Jayakatwang. Ia berusaha menjatuhkan kekuasaan Kertanegara itu tadi. Nah, di saat istana kerajaan Singosari dalam keadaan lemah, Jayakatwang menyerbu istana Kertanegara dengan menyerang menjadi dua arah ya. Jadi Kertanegara mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Raden Wijaya di sebelah utara dan Pangeran Ardaraja di bagian selatan. Ardaraja ini tidak lain adalah anak Jayakatwang dan menantu dari Kertanegara itu sendiri sebetulnya. Nah, kemudian singkat cerita ini berhasil menewaskan Kertanegara, sementara Raden Wijaya dan pengikutnya kemudian meloloskan diri, sedangkan Ardaraja membalik bergabung dengan pasukan Kediri. Nah, dengan berhasil menewaskan Kertanegara itu sendiri, otomatis berakhirlah kerajaan Singosari. Selanjutnya adalah kerajaan Majapahit. Kalian mungkin tidak asing dengan kerajaan Majapahit karena erat kaitannya dengan pembentukan negara Indonesia saat ini. Jadi kerajaan Majapahit ini kemungkinan terletak berpusat di Jawa Timur oleh Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya membuka hutan di daerah wilayah yang disebut dalam kitab Pararatan sebagai hutannya orang terik. Namanya diambil dari buah maja yang berasa pahit, jadi Majapahit. Nah, Raden Wijaya ini bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Namun setelahnya berbalik menyerang pasukan Mongol. Raden Wijaya ini mengalami pemberontakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya yang pernah mendukung perjuangan dalam mendirikan Majapahit.
Hingga saat Raden Wijaya wafat, ia digantikan oleh putranya Jayanegara. Jayanegara ini dikenal sebagai raja yang kurang bijaksana ya, dan lebih suka bersenang-senang. Kondisi itulah yang menyebabkan pembantu-pembantunya kemudian melakukan pemberontakan. Di antara pemberontakan tersebut yang paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti, di mana pasukan Kuti ini berhasil menduduki ibu kota negara saat itu, sehingga Jayanegara terpaksa menyingkir di bawah perlindungan pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada. Nah, jadi pasukan Bayangkara itu diambil dari nama pasukan Gajah Mada saat kerajaan Majapahit. Nah, kemudian Gajah Mada ini menyusun strategi dan berhasil menghancurkan pasukan Kuti, sehingga ia otomatis diangkat sebagai Pati Kawuripan dan Pati Kediri. Kerajaan Majapahit ini penuh dengan intrik politik ya, jadi terjadi menjelang keruntuhan kerajaan Majapahit ini, Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani adalah pembentuk kemegahan kerajaan. Jadi Tribhuwana ini berkuasa di Majapahit, diteruskan oleh putranya Hayam Wuruk. Nah, pada masa itulah Majapahit berada dalam puncak kejayaannya, di mana Hayam Wuruk yang memerintah dan patihnya adalah Gajah Mada. Jadi dikatakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit ini mencapai zaman keemasan. Bahkan wilayahnya ini melebihi wilayah Republik Indonesia pada saat ini. Dengan sumpah Gajah Mada yang paling terkenal yang dijadikan satelit Indonesia, yaitu Sumpah Palapa, yang ternyata benar-benar dilaksanakan. Nah, Gajah Mada ini didukung oleh beberapa tokoh, misalnya Aditya Warman dan Laksamana Nala. Artinya angkatan laut dari kerajaan Majapahit ini cukup mumpuni ya. Kemudian menurut Kakawin Kertanegara Pupuh dituliskan bahwa kekuasaan Majapahit ini meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, bahkan termasuk diantaranya adalah Tumasik atau Singapura sekarang ya, dan sebagian kepulauan Filipina. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Indonesia saat ini, meskipun Singapura dan Filipina tidak masuk dalam wilayah Indonesia saat ini ya, karena itu nanti penjelasannya berbeda lagi. Nah, selanjutnya bagaimana sih politik pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit, di mana sistem pemerintahannya yang teratur ini raja memegang kekuasaan tertinggi dibantu oleh yang pertama golongan dari para putra raja, dan yang kedua adalah Dewan Pelaksana, di mana Dewan Pelaksana ini patih merupakan pejabat yang paling penting setara seperti Perdana Menteri saat ini. Juga terdapat Dewan Pertimbangan yang disebut dengan Batara Sabta Prabu. Nah, struktur tersebut ada beberapa di pemerintahan pusat, di mana setiap daerah juga dibawahi oleh raja-raja dan dibuatkan struktur yang mirip. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dibentuk Badan Peradilan. Kemudian disusun pula kitab hukum serta strategi perang dan hukum. Nah, untuk mengatur kehidupan beragama dibentuk badan atau pejabat yang khusus menangani persoalan keagamaan. Jadi mungkin ini gambarannya seperti menteri-menteri saat ini mungkin ya. Nah, kemudian dalam persoalan keagamaan ada dua kepengurusan ya, jadi lembaga yang mengurus agama Siwa atau Hindu dan lembaga yang mengurus agama Buddha, di mana pemeluk yang beragama Hindu ataupun Buddha ini saling bersatu dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin kalian tidak asing ya, karena itu adalah semboyan dari negara kita, yang artinya sekalipun berbeda-beda, baik Hindu maupun Buddha pada hakikatnya adalah satu jua. Nah, kemudian secara umum kita artikan sebagai berbeda-beda akhirnya satu jua. Nah, berkat kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada ini, kehidupan politik, stabilitas nasional dari kerajaan Majapahit terjamin. Hal ini tidak lain adalah karena kekuatan dari tentara Majapahit dan angkatan lautnya. Selain itu juga ada
pembinaan hubungan luar negeri dikenal dengan moto Mitreka Satata, artinya negara sahabat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan sosial ekonominya. Jadi, Hayam Wuruk ini sangat memperhatikan rakyatnya, keamanan, kemakmuran. Untuk rakyat ini sangat diutamakan. Nah, sehingga dibangunlah jalan, jembatan yang untuk lalu lintas eh, ini kemudian menjadi lancar dan mendukung kegiatan keamanan dan kegiatan ekonomi, salah satunya perdagangan. Yang paling penting lalu lintasnya saat itu adalah melalui sungai. Nah, akibatnya desa-desa di tepi sungai ini serta di tepi pantai ini lebih cepat berkembang dan menjadi pusat-pusat perdagangan. Kemudian lambat laun muncullah kota-kota pelabuhan sebagai pusat pelayaran dan perdagangan hingga adanya pelabuhan yang mendorong munculnya kelompok bangsawan kaya. Kegiatan pertanian juga dikembangkan ya, jadi sawah, ladang ini dikerjakan secara bergiliran agar tanah ini tetap subur dan tidak kehabisan lahan pertanian. Jadi tanggul-tanggul juga diperbaiki untuk mencegah banjir. Kemudian ada perkembangan sastra dan budaya. Jadi perkembangan untuk eh, Hayam Wuruk, bidang sastra ini mengalami kemajuan. Yang paling terkenal adalah Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Yang tidak lain adalah merupakan sumber dari sejarah Majapahit gitu. Kemudian selain Negara Kertagama juga ada Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular yang memuat kata-kata semboyan negara Indonesia saat ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian selain itu juga Empu Tantular menulis kitab Arjuna Werdana, Arjuna Wiwaha. Untuk bidang seni juga mengalami perkembangan ya, jadi banyak candi yang telah dibuat, di antaranya seperti Candi Penataran dan Sawentar di daerah Blitar, kemudian Candi Tigawangi dan Surawana dekat Pare, Kediri, serta Candi Tikus di Trawulan. Nah, kerajaan sebesar ini kok bisa runtuh sih? Nah, kerajaan ini runtuh lebih disebabkan oleh ketidakpuasan sebagian besar keluarga raja. Jadi, setelah turunnya Hayam Wuruk ini, eh, salah satunya yang melemahkan adalah Perang Parekrek. Nah, unsur lain yang melemahkan kerajaan Majapahit adalah saat itu semakin meluasnya pengaruh atau masuknya agama Islam. Kebudayaan yang masih dikembangkan hingga masa Islam ini salah satunya adalah cerita wayang. Jadi terjadi akulturasi ya. Kemudian unsur arsitektur, bentuk atap tumpang, seni ukir, sulur-suluran, tanaman melata, senjata keris, lokasi keramat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya untuk kerajaan Buleleng dan kerajaan Warmadewa di Bali. Jadi dituliskan dalam berita Cina bahwa di sebelah timur kerajaan Kalingga ada daerah bernama Poli atau Dua Patan yang disamakan dengan Bali. Nah, adat istiadat dari Dua Patan ini sama seperti kebiasaan orang Kaling. Misalnya, penduduk biasa menulis di daun lontar. Kemudian, bila ada yang meninggal, mayatnya dihiasi dengan emas dan ke dalam mulutnya dimasukkan sepotong emas serta diberi bau-bauan yang harum. Kemudian, mayat itu dibakar. Nah, hal ini menandakan Bali telah berkembang. Dalam sejarah Bali, nama Buleleng mulai terkenal setelah periode kekuasaan Majapahit. Didirikan oleh I Gusti Ngurah Panji Sakti ya, nama kerajaan Buleleng semakin terkenal, terutama setelah zaman penjajahan Belanda di Bali, yang pada masa itu terjadi perang rakyat Buleleng melawan Belanda. Nah, Buleleng ini diperkirakan menjadi salah satu daerah kekuasaan dinasti Warmadewa yang letaknya di tepi pantai, berkembang menjadi pusat perdagangan laut dengan barang dagangnya berupa hasil pertanian. Nah, sistem perdagangannya ini menggunakan sistem barter ya. Jadi selain barter juga ia sudah mengenal alat tukar atau mungkin bahasa sekarang adalah uang. Meskipun tidak mirip seperti uang sekarang, karena pada masa itu uang bentuknya masih seperti salah satu contohnya adalah ma, kemudian ada uang su dan uang piling.
Selanjutnya adalah Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang ini disinyalir terletak di daerah Lampung ya. Jadi berdasarkan kitab Liu Sungsu mengemukakan bahwa kerajaan ini terletak di wilayah Nusantara bagian barat bernama Puwang atau Pohuang yang mengirimkan utusan dan barang-barang upeti ke negeri Cina. Jadi Pohuang ini menghasilkan lebih dari 41 jenis barang yang diperdagangkan ke Cina. Nah, dalam sumber Cina tersebut juga atau kitab Taiping Huang Yuci menuliskan bahwa kerajaan bernama Tolang Puhuang eh, yang diidentifikasi sebagai tulang bawang ya terletak di daerah pantai tenggara Pulau Sumatera yaitu di selatan Sungai Palembang atau Sungai Musi. Nah, menurut Elsie Damais juga menambahkan bahwa lokasi Tolang Pohuang tersebut terletak di tepi barat di tepi pantai seperti dikemukakan oleh WPC atau petunjuk pelayaran. Nah, dengan nama bawang atau umbul bawang ini ditemukan juga beberapa inskripsi yang dipahatkan pada sebuah batu tegak. Nah, jadi selain itu juga tidak jauh dari tempat itu masih ada 3 buah inskripsi batu lainnya. Selanjutnya adalah Kerajaan Kota Kapur, di mana disinyalir terletak di Pulau Bangka saat ini ya, pusat kekuasaan di daerah itu sejak masa sebelum munculnya Kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan ini meninggalkan temuan-temuan sisa-sisa sebuah bangunan candi Hindu atau Vaisnava yang terbuat dari batu serta arca-arca. Di antaranya adalah arca Wisnu yang sama seperti yang ditemukan oleh arca Wisnu di lembah Sungai Meking. Kemudian ditemukan juga inskripsi batu ya, di mana selain itu peninggalan-peninggalan arkeologi nampaknya lebih banyak pada corak Hindu Vaisnava. Temuan lain yang penting ya itu selain itu adalah berupa benteng pertahanan yang kokoh berbentuk 2 buah tanggul sejajar terbuat dari timbunan tanah. Nah, benteng ini berperan dalam menghadapi ekspansi Sriwijaya ke Pulau Bangka dan ditandai dengan dipancangkannya inskripsi Sriwijaya di Kota Kapur yang isinya mengidentifikasikan bahwa wilayah ini pada intinya gitu ya, wilayah ini dikuasai oleh Sriwijaya. Nah, sejak dikuasainya Pulau Bangka oleh Sriwijaya, kemungkinan rangka tahun 686 maka berakhirlah kekuasaan awal yang ada di Pulau Bangka. Nah, selanjutnya kita akan membahas terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Pusat integrasi Nusantara melalui penguasaan laut ini mengakibatkan setidaknya ada 2 ya. Yang pertama adalah pertumbuhan jalur perdagangan yang melewati lokasi-lokasi strategis di pinggir pantai. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kontrol politik dan militer para penguasa tradisional, dalam hal ini raja ya, dalam menguasai jalur utama dan pusat dagang di Nusantara. Jadi perkembangan rute dagang pada masa Hindu-Buddha ini baik dari Cina di utara dan India di barat dengan Selat Malaka sebagai gerbang antara pedagang negara superpower pada masa itu. Nah, Selat Malaka ini adalah jalan laut yang menghubungkan Arab India di barat dan Cina di timur. Di timur dikenal dengan istilah jalur sutra. Penamaan ini karena komoditas sutra, komoditas yang didagangkan dari Cina ini berupa sutra dan ramainya jalur sutra ini menimbulkan bandar-bandar penting seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Kota Cina. Kota Cina ini maksudnya adalah Sumatera Utara. Nah, kehidupan penduduk lebih sejahtera dan terbuka secara sosial ekonomi ya, hingga pengaruh budaya luar pun otomatis lebih mudah masuk. Nah, untuk jalur niaga Selat Malaka ini terhubung dengan jaringan Laut Jawa hingga mencapai Maluku ya, hingga secara tidak langsung terintegrasi sebagai jaringan ekonomi dunia dengan komoditi penting seperti rempah, kayu manis, cengkeh, dan pala. Jadi
sebetulnya istilah globalisasi itu bukan hanya pada zaman-zaman modern atau zaman sekarang, tapi sudah diterapkan sejak zaman dahulu. Nah, jaringan dagang internasional ini melahirkan kekuatan politik baru di Nusantara, disebutkan seperti Moloyo atau Melayu dan Silofose atau Sriwijaya, di mana setidaknya terdapat 3 kerajaan utama ya, seperti Tarumanegara yang berada di ujung barat Jawa dengan rajanya Purnawarman, kemudian di Jateng ada di Jawa Tengah ada Holing atau Kalingga, dan di Jawa Timur seperti adanya Singosari dan Majapahit. Nah, periode Hindu-Buddha ini eh, politiknya terintegrasi seperti di Sriwijaya ya, Singasari dan Majapahit. Ini kerajaan-kerajaan tradisional tersebut ini mampu menguasai wilayah Nusantara di bawah kontrol politik yang longgar dan menempatkan wilayah kekuasaan sebagai kesatuan politik di bawah pengawasan kerajaan tersebut. Sehingga lambat laun integrasi antara pulau mulai terbentuk. Kerajaan tersebut eh, dikembangkan dalam periode yang berbeda. Nah, kekuasaan ini otomatis mengontrol berbagai media selain perdagangan, kemudian politik juga, budaya termasuk bahasa. Relasi Korelasi tersebut ini digunakan untuk mengintegrasikan Nusantara. Kerajaan menjadi besar, menjadi representasi pusat kekuasaan yang kuat, dan otomatis mengontrol kerajaan yang kecil di Nusantara. Nah, hubungan antara pusat dan daerah ini hanya terbatas hak dan kewajiban yang saling menguntungkan atau mutual benefit atau simbiosis mutualisme, yaitu pengakuan simbolik berupa upeti barang keperluan kerajaan atau barang yang dapat diperdagangkan. Nah, sebaliknya, kerajaan kecil memperoleh perlindungan dan rasa aman serta kebanggaan atas hubungan tersebut. Jika pusat atau daerah pusat ini tidak mampu melindungi daerah bawahannya, hal inilah yang kemudian sering terjadi pembangkangan, kemudian otomatis mengancam disintegrasi kerajaan. Kemudian dengan adanya disintegrasi itu tadi, pemisahan diri itu tadi, otomatis kerajaan biasanya lepas lalu loyal pada kerajaan lain. Integrasi disintegrasi ini mengukuhkan Kepulauan Nusantara menjadi kekuatan politik dan dagang. Kemudian selanjutnya adalah akulturasi kebudayaan budaya Nusantara, Hindu dan Buddha. Tergambar dalam bidang apa saja sih? Nah, nanti kita bahas ya. Sebelumnya kita bahas dulu apa sih akulturasi itu, bedanya apa dengan asimilasi. Nah, kalau akulturasi ini pencampuran antar kebudayaan yang seimbang sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa kehilangan masing-masing ciri khas kepribadiannya. Sedangkan asimilasi ini kebalikannya, mereka bercampur tapi eh, budaya aslinya hilang, jadi menciptakan budaya baru. Oke, selanjutnya kita bahas bagaimana gambaran akulturasi dalam seni bangunan. Yang pertama adalah untuk bentuk bangunan candi, patung, kemudian dewa Buddha, stupa, ini memang unsur dari India. Namun bentuk punden berundak inilah yang ciri khas Indonesia asli, seperti itu. Nah, bisa dilihat dalam gambar ini ya. Jadi punden berundak ini adalah warisan Indonesia asli bahkan sebelum zaman prasejarah. Selanjutnya dalam seni rupa dan ukir bisa dilihat dalam relief candi, ada seni ukir yang dipahat pada dinding candi berisi cerita atau yang disebut dengan pagar langkan ya di Borobudur, riwayat Sang Buddha, menceritakan riwayat Sang Buddha, namun dikelilingi oleh lingkungan alam Indonesia. Apa sih itu? Seperti salah satunya adalah burung merpati dan rumah panggung. Nah, jadi memang cerita kelahiran Buddha itu dari India, tapi rumah panggung dan gambaran alamnya itu adalah asli dari Indonesia. Nah, relief Kalamarka sebelum Hindu, motif tumbuhan dan hewan suci dianggap uh, sebagai sakral ya atau suci sehingga diabadikan dengan cara dilukis. Nah, selanjutnya dalam seni pertunjukan ini menurut J.L.A. Brandes,
Jadi gamelan ini asli Indonesia. Sebelum India masuk, ini berkembang bentuk maupun kualitasnya sesuai budaya baru yang masuk. Nah, contohnya adalah gamelan Jawa kuno Majapahit. Ini ada gambarnya ya, yang di pojok kanan atas, di mana gamelan Jawa kuno Majapahit ini ada pada prasasti dan kitab. Ini dikelompokkan menjadi beberapa jenis atau macamnya. Nah, selanjutnya dalam seni sastra dan aksara. Jadi dalam sastra ini terdiri dari atas prosa dan tembang atau puisi. Nah, sastra ini berdasar isi dibagi menjadi 3, yaitu tutur atau pitutur ini menceritakan tentang keagamaan, kemudian hukum, dan yang ketiga adalah wiracarita atau berisikan tentang kepahlawanan seperti Ramayana dan Mahabharata. Nah, Ramayana dan Mahabharata ini melahirkan cerita pewayangan atau wayang kulit atau wayang purwa. Muncul juga cerita Baratayuda yang merupakan hasil gubahan pujangga Indonesia seperti Empu Sedah dan Empu Panuluh. Nah, wayang ini bersifat edukatif, cerita dari India, namun wayangnya sendiri itu asli dari Indonesia. Salah satunya adalah tokoh Punakawan, ini asli Indonesia. Tokoh Punakawan itu siapa aja sih? Nah, ini ada gambarnya ya. Baik itu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Nah, perkembangan sastra juga didukung oleh penggunaan huruf Palawa pada prasasti. Nah, juga ada huruf Nagari dari India dan huruf Bali kuno. Dalam sistem kepercayaan, akulturasi tergambar bahwa sejak zaman praaksara sudah mengenal simbol-simbol ya, jadi bermakna filosofis. Misalnya, orang yang sudah meninggal ini dikubur beserta benda-benda kesayangannya. Salah satunya mungkin lukisan perahu yang bermakna bahwa roh akan melanjutkan ke alam baka. Nah, artinya masyarakat sudah mempercayai bahwa adanya kehidupan sesudah kematian. Jadi roh halus ini kemudian dipuja eh, oleh yang masih hidup, kemudian menghasilkan kepercayaan animisme. Setelah India masuk, fungsi candi juga yang awalnya sebagai kuil, sebagai pemujaan, ini kemudian makam raja, selain itu juga sebagai makam raja yang menyimpan abu jenazah yang didirikan patung mirip dewa yang dipuja. Nah, hal tersebut adalah perpaduan fungsi candi, baik itu sebagai pemakaman atau pemujaan roh nenek moyang di Indonesia. Bentuk bangunannya juga bentuk bangunan lingga dan yoni dianggap sebagai lambang kesuburan. Jadi lingga ini adalah lambang dewa siwa atau laki-laki dan yoni ini adalah lambang dari perempuan. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Nah, kedatangan India ini mengenalkan sistem pemerintahan baru yang sederhana seperti desa ya. Awalnya rakyat mengangkat pemimpin ini dengan nama kepala suku. Biasanya diangkat orang yang lebih tua atau lebih senior dengan sifat arif dapat membimbing sehingga memiliki kelebihan baik ekonomi, baik jiwanya yang berwibawa, bahkan sakti. Nah, setelah India masuk, pemimpin ini dirubah dari kepala suku menjadi raja. Raja ini kemudian bukan lagi dipilih oleh rakyat tapi diturunkan secara turun-temurun dan wilayahnya disebut kerajaan. Salah satunya adalah contohnya tadi ya seperti kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, bukti akulturasi dalam pemerintahan raja ini kemudian eh, seperti gambaran raja yang berwibawa, berkekuatan gaib, seperti sebelum Hindu-Buddha, karena sakti oleh rakyat, kemudian dipandang dekat dengan dewa, kemudian disembah dan jika meninggal rohnya akan dipuja. Yang terakhir adalah arsitekturnya. Jadi bangunan keagamaan seperti candi atau arca juga pertapaan dibuat berundak. Eh, Terdapat gua, gapura, dan lain-lain. Bangunan berundak sebenarnya sudah berkembang sejak zaman praaksara ya, sebagai gambaran alam yang bertingkat-tingkat dengan yang paling atas adalah persemayaman nenek moyang atau dewa. Dan berundak ini kemudian menjadi sarana sembahyang memuja roh nenek moyang.
pemikiran dasar dan filsafat kepercayaan ini terus ada sebagai lokal jenius gitu. Nah, secara keseluruhan, candi yang menggambarkan hubungan makrokosmos alam semesta itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah alam bawah sebagai tempat manusia yang penuh dengan hawa nafsu. Kemudian yang di tengah adalah alam manusia meninggalkan keduniawian yang suci menemui Tuhannya, dan yang paling atas adalah alam atas sebagai tempatnya para dewa. Nah, kita kupas ya bagaimana sih arsitektur candi pada umumnya. Jadi alas kaki candi ini biasanya berbentuk persegi empat atau bujur sangkar, berketinggian menyerupai batur dan dicapai melalui tangga yang langsung dapat menuju bilik candi. Nah, di tengah kaki candi ini biasanya terdapat perigi tempat penanaman peripih. Peripih itu tadi yang kita bahas ya, jadi tempat menyimpan abu para raja. Nah, bagian kaki candi ini disimbolkan sebagai burloka dalam ajaran Hindu atau kamaloka dalam ajaran Buddha. Nah, ingat ya tadi candi itu dibagi menjadi tiga. Burloka itu adalah alam manusia yang penuh hawa nafsu. Kemudian Bufarloka itu alam tengah, yaitu manusia yang meninggalkan keduniawian. Dan yang paling tinggi adalah Svarloka atau eh, tempat yang suci untuk para dewa. Nah, denah bagian tubuh candi pada umumnya berdimensi lebih kecil dari alasnya sehingga membentuk serambi. Bagian tubuh ini dapat berbentuk kubus atau silinder ya, jadi berisi 1 atau 4 bilik. Nah, pada candi Hindu biasanya lubang perigi ini ditutup yoni terdapat di tengah bilik utama. Nah, dinding luar terdapat relung-relung yang biasanya diisi arca. Untuk bagian atas setiap pintu masuk candi biasanya dihiasi kepala kala yang dikenal sebagai Banaspati atau lambang penjaga. Bagian atap candi selalu terdiri atas susunan tingkatan yang mengecil ke atas dan diakhiri dengan mahkota. Mahkota ini dapat berupa stupa, lingga, ratna, atau berbentuk kubus. Bagian atap candi disimbolkan sebagai tempat persemayaman dewa. Khusus untuk candi Buddha biasanya menggunakan stupa sebagai elemennya. Jadi secara keseluruhan candi menggambarkan hubungan makrokosmos atau alam semesta yang dibagi menjadi tiga itu tadi ya. Nah, kemudian berakhirnya penjelasan arsitektur candi itu tadi juga mengakhiri penjelasan materi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dan menyaksikan penjelasannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.